Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bakar semangat, jangan bakar harapan. Tapi gimana kalau yang dibakar bukan semangat, melainkan ruko warisan keluarga sendiri. Bayangin deh, ruko 1 hektar peninggalan orang tua ludas terbakar cuma gara-gara hasutan mertua yang pengen rebut lahan demi bangun lapangan padel. Sementara sang istri yang polos cuma bisa nangis di tengah abu dan janji-janji manis suami yang ternyata belum tentu tulus. Aduh, konflik rumah tangga ini bakal bikin kamu gregetan dan nangis campur emosi. Siapa yang bakar ruko sebenarnya dan apa balasan Tuhan untuk kejahatan mereka? Yuk langsung ke ceritanya. Pagi di desa tempat tinggal Rani selalu menenangkan. Udara masih segar dan sinar matahari menembus pohonan yang rindang di pinggir jalan. Di tengah lahan seluas 1 hektar berdiri ruko-ruko milik Rani, warisan dari almarhum ayahnya yang dulu dikenal sebagai pengusaha dan dermawan. Setiap ruko disewakan kepada warga sekitarnya. Ada toko kelontong, salon, warung kopi, dan kios pakaian. Suasana di sana selalu hidup dan penuh cerita. Rani memandang ruko-ruko itu dengan rasa bangga dan haru. Ini peninggalan ayah, aku cuma ingin menjaga amanahnya, katanya pelan sambil menatap papan nama tua bertuliskan ruko warisan makmur. Di sisi lain, suaminya, Fikri, mulai menunjukkan ketidakpuasan. Ia adalah pria yang ambisius, tapi sayangnya mudah dipengaruhi, terutama oleh ibunya sendiri, Bu Ratna, yang keras dan penuh rasa iri terhadap menantunya. Suatu sore, di teras rumah besar mereka, Bu Ratna mulai percakapan yang akan mengubah segalanya. Fikri, kamu sadar nggak? Sekarang, semua orang cari bisnis modern. Itu ruko-ruko kuno udah nggak menghasilkan besar. Kalau lahan segitu dibikin lapangan padel, pasti ramai. Cuannya bisa miliaran, katanya sambil menyeruput teh. Fikri mengangguk pelan tapi ragu. Tapi Bu, lahan itu milik Rani. Dia sayang banget sama peninggalan almarhum ayahnya. Bu Ratna mengerucutkan bibir, menatap anaknya tajam. Makanya, kamu harus pintar bujuk dia. Jangan terus-terusan kamu dikendalikan istrimu. Kamu itu laki-laki, Fikri, masa kalah sama kenangan? Beberapa hari kemudian, Fikri mencoba bicara pada Rani dengan nada lembut. Sayang, aku cuma kepikiran aja, gimana kalau lahan itu kita manfaatin buat bisnis baru. Lapangan padel lagi naik daun loh, bisa jadi peluang bagus. Rani menggeleng cepat. Aku nggak mau mas, lahan itu bukan cuma tanah buat aku, itu kenangan terakhir dari ayah. Aku nggak bisa ubah jadi tempat hiburan. Fikri menghela napas panjang, kecewa. Tapi kita kan mau maju, Ran, jangan hidup di masa lalu terus. Rani menatap suaminya dengan mata berkaca. Mas, bukan soal masa lalu, ini soal menghargai perjuangan orang tua. Malam itu ketika Rani tertidur, Fikri menghubungi ibunya lewat telepon. Dia tetap nolak, Bu, aku udah coba segala cara. Bu Ratna terdiam lama di ujung sana. Suaranya berubah dingin. Kalau begitu, biarkan alam yang ubah pendiriannya. Beberapa hari kemudian, kejadian tragis itu datang tanpa peringatan. Malam yang tadinya tenang berubah jadi kepanikan. Rani terbangun oleh suara teriakan dari luar rumah. Kebakaran, rukonya kebakar. Ia berlari keluar dengan jantung berdetak cepat. Di kejauhan, langit memerah, api melahap deretan ruko peninggalan ayahnya satu persatu. Asap hitam menjulang tinggi membuat suasana mencekam. Warga berteriak, sebagian mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Rani berlari mendekat sambil menangis. Tolong, ini semua harta peninggalan ayahku. Fikri muncul beberapa menit kemudian, pura-pura panik. Ran, hati-hati, jangan dekat-dekat, bahaya. Ia menarik istrinya menjauh. Sementara itu, di balik kerumunan warga, tampak Bu Ratna berdiri dengan wajah tenang. Di tangannya masih terlihat bekas arang di ujung kain selendangnya. Namun, tak seorang pun yang menyadarinya. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Sekarang lihatlah Rani, semua warisanmu hanyalah abu. Api baru padam menjelang subuh. Hujan tipis turun seakan menertawakan kesedihan Rani. Ia terduduk di tanah berlumpur, memandangi puing-puing hangus yang tersisa. Wajahnya penuh jelaga, matanya kosong. Kenapa ya Allah, kenapa begitu cepat hilangnya? Suaranya bergetar. Fikri memeluknya, berpura-pura menenangkan. Sabar ya sayang, kita bisa mulai lagi dari awal. Aku bakal bantu bangkitin semuanya, aku janji.
Rani menatap suaminya dengan mata sembab. Ia tidak tahu bahwa pelukan itu menyembunyikan niat tersembunyi. Dalam hati Fikri, ia hanya berpikir satu hal. Ini saatnya membangun padel di atas abu. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, bukan cuma ruko yang terbakar, tapi juga kepercayaan yang mulai runtuh di antara dua hati yang dulu saling mencintai. Kebakaran besar itu telah merenggut segalanya. Rani kini hanya duduk termenung di depan reruntuhan yang dulu penuh kehidupan. Puing hitam, seng kosong, dan bekas papan ruko yang terbakar jadi saksi bisu kehancurannya. Warga satu persatu berhenti menenangkannya, menyisakan hanya keheningan dan kepulan asap terakhir. Hari-hari berlalu, tapi kesedihan Rani tak juga surut. Ia kehilangan bukan hanya harta, tapi juga kenangan bersama almarhum ayahnya. Fikri mencoba menenangkan, tapi kata-katanya terdengar hambar. Ran, aku tahu kamu sedih, tapi kita harus bangkit. Aku udah pikirin satu cara biar hidup kita nggak jatuh terus, ujarnya suatu pagi. Rani menatap suaminya lemah. Apa maksudmu, Mas? Aku mau pinjam uang ke bank. Kita bangun usaha baru, lapangan padel. Sekarang lagi tren banget di kota. Bayangin, tiap minggu rame, hasilnya bisa nutup semua kerugian kita. Rani terdiam lama. Dalam hatinya masih ada trauma, tapi juga rasa percaya. Mas yakin ini cara terbaik? Yakin sayang, aku janji. Semua hasilnya kita bagi dua. Ini buat masa depan kita, jawab Fikri sambil menggenggam tangannya. Tatapan matanya lembut membuat Rani luluh. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baik mas, aku percaya. Namun di balik janji itu, Fikri menyembunyikan rencana lain bersama ibunya. Bu Ratna yang diam sejenak kebakaran kini muncul kembali dengan wajah penuh rencana. Bagus nak, sekarang saatnya kamu tunjukkan kalau kamu bisa sukses tanpa harus ngikutin Rani terus. Kita bangun padel ini di atas kamu dan di atas nama kamu dan ibu. Fikri ragu sejenak. Tapi gimana kalau Rani tahu bu? Dia nggak perlu tahu, bilang aja nanti hasilnya bagi dia juga, jawab Bu Ratna sambil tersenyum sinis. Beberapa bulan kemudian, proyek besar pun dimulai. Tanah bekas ruko yang dulu penuh abu kini diratakan dan di atasnya berdiri bangunan megah dengan cat putih yang berkaca besar. Spanduk besar bertuliskan lapangan padel Ratna dan Son menggantung di depan pintu masuk. Rani datang ke lokasi untuk pertama kalinya setelah pembangunan selesai. Ia mengenakan jilbab biru, berdiri depan pagar sambil menatap papan nama besar itu. Matanya terbelalak, bukan karena kagum, tapi karena terkejut. Namanya tidak ada di sana, Ratna dan Son. Jadi ini milik mereka berdua, bisiknya. Ia melangkah perlahan ke dalam. Musik pembukaan bergema, orang-orang bertepuk tangan, balon warna biru dan emas berterbangan. Kamera wartawan lokal menyorot Fikri dan Bu Ratna yang berdiri di atas panggung. Terima kasih untuk semua doa. Ini usaha kecil keluarga kami. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, kata Fikri penuh percaya diri. Rani merasa dadanya sesak. Ia berdiri di antara kerumunan, tapi rasanya seperti sendirian. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya berat. Di matanya, Fikri terlihat jelas senyum kemenangan Bu Ratna yang kini memegang mikrofon sambil memeluk Fikri. Ini adalah buah kerja keras kami, bukan hasil warisan, katanya lantang. Rani menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Malamnya, ia menegur Fikri dengan suara bergetar. Mas, kenapa kamu? Aku nggak ada di spanduk itu. Bukannya kita sepakat ini usaha bersama. Fikri mencoba tersenyum pura-pura santai. Ah sayang, itu cuma urusan formalitas aja. Kamu kan tahu, aku cuma pinjam nama ibu buat bantu perizinan. Kamu tetap dapat bagian kok, tapi kenapa semua atas nama kamu dan ibu? Rani mulai menatap tajam. Aku punya hak di tanah itu, Mas. Ran, jangan ribet deh. Aku capek kalau kamu terus bahas soal hak. Aku ini berjuang buat kita, bukan buat aku sendiri. Suara Fikri meninggi, membuat suasana menjadi dingin. Rani terdiam, tapi dalam hatinya mulai tumbuh rasa curiga. Beberapa hari kemudian, Rani datang diam-diam ke lapangan padel. Ia ingin melihat suasana. Di sana ia melihat Fikri tertawa mesra dengan seorang wanita muda bernama Sinta, manajer baru yang dipekerjakan oleh Bu Ratna.
Mereka terlihat akrab, terlalu akrab. "Mas, ini lapangan yang bikin aku bangga," kata Sinta sambil menepuk bahu Fikri. Fikri tersenyum, "Dan kamu yang bikin tempat ini hidup." Rani bersembunyi di balik pilar, dadanya berdegup kencang, hatinya hancur. Ia menatap lapangan yang berdiri di atas tanah warisannya, kini menjadi tempat di mana cinta dan kepercayaannya dikubur hidup-hidup. Hari demi hari, lapangan padel itu semakin ramai. Mobil-mobil mewah berjejer di parkiran. Lampu-lampu neon menyala terang setiap malam. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi di balik kemegahan itu, hati Rani semakin rapuh. Rani yang dulu ceria, kini berubah diam. Ia lebih sering menyendiri di rumah sambil memandangi sertifikat tanah yang masih tersimpan rapi dalam map coklat. Sertifikat ini masih atas namanya, satu-satunya hal yang belum dirampas darinya. Namun diamnya bukan karena pasrah. Dalam kesunyian, ia mulai berpikir, menganalisa, dan mencatat semua hal yang terasa janggal sejak kebakaran. Suatu sore, Rani memberanikan diri untuk datang ke lapangan padel. Ia mengenakan gamis sederhana dan jilbab biru tua. Dari kejauhan, ia melihat Fikri sedang tertawa bersama Sinta, manajer muda yang dulu diperkenalkan Bu Ratna sebagai karyawan handal. Rani bersembunyi di balik tiang pagar. Ia memperhatikan bagaimana Sinta menggandeng tangan Fikri saat menunjukkan laporan keuangan. "Mas Fikri, kalau besok rame, aku siap lembur kok," ujar Sinta manja. "Wah, kalau semua pegawai kayak kamu, usaha ini udah sukses besar, Sin," jawab Fikri sambil menepuk bahunya. Hati Rani bergetar hebat. Ia ingin menerobos masuk, tapi kakinya terasa berat. Malamnya, Rani menulis sesuatu di buku hariannya. Keesokan harinya, ia mulai menyelidiki diam-diam. Ia mendatangi notaris tempat ayahnya yang dulu mengurus tanah itu. Di sana, ia mendapatkan informasi penting. Sertifikat lahan padel memang belum pernah dialihkan. Secara hukum, semuanya masih miliknya. "Kalau Mbak Rani mau, lapangan itu bisa kita gugat," kata sang notaris. Rani menatap kertas itu lama. "Belum sekarang," ucapnya pelan. "Aku mau lihat sampai sejauh mana mereka tega." Hari-hari berikutnya, Rani bermain peran dengan tenang. Di rumah, ia bersikap biasa. Fikri tak pernah curiga. Bahkan suatu malam, Fikri memeluknya dan berkata manis, "Terima kasih ya sayang, kamu istri terbaik yang bisa nerima aku meski semuanya berat." Rani hanya tersenyum kecil. Di dalamnya hati berbisik, "Aku bukan terima mas, aku lagi menunggu kebenaranmu terbongkar." Suatu hari, saat Fikri keluar kota untuk urusan sponsor padel, Rani datang ke lokasi dan berbicara langsung dengan beberapa karyawan. "Bu Rani ya? Saya tahu ibu pemilik aslinya," kata salah satu tukang kebersihan. "Soalnya dulu waktu pembangunan ada tulisan nama ibu di patok tanah, tapi tiba-tiba dicopot sama Bu Ratna." Rani menatapnya terkejut. "Kamu yakin? Yakin banget Bu, saya lihat sendiri." Seolah potongan puzzle yang berserakan mulai menyatu, Rani akhirnya mengerti. Kebakaran, pinjaman bank, dan lapangan padel semuanya direncanakan dengan licik. Namun, Tuhan punya cara mengungkapkan kebohongan. Suatu malam, tanpa sengaja, Rani menemukan rekaman CCTV lama yang tersimpan di laptop teknisi kontraktor. Dalam rekaman itu, terlihat seorang berjalan di area belakang ruko. Sebelum kebakaran, wajahnya samar tapi jelas. Bu Ratna membawa jerigen dan korek api. Rani menutup mulutnya, menahan teriakan, tangannya gemetar hebat. Ya Allah, jadi selama ini ia menangis bukan hanya karena dihianati, tapi karena menyadari bahwa ibu yang ia hormati ternyata menjadi sumber dari semua penderitaannya. Esokan harinya, ia mencoba berbicara dengan Fikri. "Mas, aku mau tanya, waktu ruko kebakar dulu, kamu yakin gak ada yang aneh?" Fikri langsung defensif. "Kamu kenapa harus bahas itu lagi sih? Udahlah, itu masa lalu." "Tapi aku nemu bukti mas," ucap Rani pelan. Fikri melalak. "Bukti apa maksudmu?" "Bukti yang bisa ngubah semuanya," jawab Rani sambil menatap suaminya lurus. Namun sebelum ia sempat menunjukkan videonya, Bu Ratna tiba-tiba muncul dari pintu ruang tamu. "Cukup Rani, jangan berani fitnah ibu ya," serunya sambil menunjuk wajah menantunya. Rani mencoba tenang. "Saya nggak fitnah Bu, semua ini ada buktinya," Fikri teriak. "Udah, kalian berdua stop, aku capek dengar kalian saling tuduh." Tapi dalam hati kecilnya, Fikri mulai takut. Ia tahu ibunya punya rahasia besar, dan ia sendiri mulai sadar bahwa semua kejahatan itu bisa menghancurkan hidupnya. Malam itu, Rani duduk di kamar sendirian. Ia menatap ponselnya yang memutar rekaman itu berulang kali. Hatinya sakit
Kalau kebenaran harus melukai, biarlah, karena luka ini akan menjadi pembalasan yang paling tenang, katanya pelan sambil menatap keluar jendela. Pagi itu Rani bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan aneh di dadanya. Meski badai besar baru akan dimulai. Ia di meja kerjanya, laptop terbuka dan file video bukti kebakaran. Ia tahu hari ini adalah hari kebenaran dan akan berbicara. Ia mengenakan jilbab coklat muda dan baju navy rapi. Matanya tegas, tidak lagi basah oleh air mata. Ia datang ke rumah mertuanya bersama seorang pengacara, membawa map tebal berisi bukti-bukti hukum. Bu Ratna yang sedang duduk di ruang tamu langsung terkejut yang kedatangannya. "Ngapain kamu kesini, Rani? Mau minta belas kasihan?" ujarnya ketus. Rani tersenyum dingin. "Saya datang bukan untuk minta, Bu, tapi untuk kasih tahu bahwa kebenaran akhirnya muncul." Ia meletakkan flash disk di atas meja. Di situ ada rekaman CCTV malam kebakaran ruko. Ada seorang yang membawa jerigen dan korek api. Dan wajahnya gak asing buat saya. Wajah Bu Ratna seketika memucat. "Kamu bohong." "Kalau ibu yakin saya bohong, ayo kita buktikan ke pengadilan," balas Rani tenang. Fikri yang dari tadi diam mulai panik. "Rani, jangan keterlaluan, ini ibu aku." Rani menatap suaminya dengan tatapan dalam. "Justru karena dia ibumu, aku bertahan sejauh ini, Mas. Tapi aku gak bisa diam lagi, Mas. Aku udah kehilangan terlalu banyak." Suasana ruang tamu itu berubah panas. Fikri berusaha membela ibunya, tapi lidahnya keluh saat Rani menunjukkan foto-foto notaris, rekaman perjanjian pinjam bank, dan bukti kepemilikan tanah yang semuanya atas nama Rani. Bu Ratna bergetar marah. "Kamu gak tahu diri ya, semua ini tuh usaha keluarga kami." Rani menatapnya dalam-dalam. "Justru karena itu saya maafkan dulu. Tapi sekarang waktunya saya ambil kembali yang jadi hak saya." Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan cepat. Berita tentang kebakaran ruko warisan yang ternyata dibakar untuk kepentingan bisnis keluarga sendiri menjadi perbincangan di media lokal. Fikri dipanggil sebagai saksi, sementara Bu Ratna ditetapkan sebagai tersangka utama. Di ruang sidang, Rani duduk di bangku penggugat dengan kepala tegak. Jaksa memutar rekaman CCTV yang menampilkan Bu Ratna berjalan di malam gelap membawa jerigen. Suara desahan terdengar dari hadirin. Rani menatapnya tanpa dendam, hanya kelelahan dan penyesalan tersisa. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti dan kesaksian, terdakwa terbukti bersalah melakukan pembakaran dan penipuan kepemilikan. Dengan ini dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Fikri menunduk dalam. Ia tidak sanggup menatap Rani. Setelah sidang usai, ia menghampirinya di luar pengadilan. "Ran, aku minta maaf, aku bodoh. Aku pikir aku bisa bahagian kamu dengan caraku." Rani menatapnya lembut tapi tegas. "Mas, kebahagiaan gak bisa dibangun dengan kebohongan. Kamu bukan kayak hancurin warisan ayahku, tapi juga rasa percaya diriku." "Kasih aku kesempatan lagi," pinta Fikri dengan mata berkaca. Rani tersenyum getir. "Aku udah kasih terlalu banyak kesempatan, Mas. Sekarang aku mau kasih kesempatan buat diriku sendiri." Beberapa bulan kemudian, lapangan pada itu resmi ditutup. Semua properti dan bangunan disita oleh bank karena kredit macet. Tapi Rani gak mau membiarkannya terbengkalai. Dengan sisa tabungan dan dukungan masyarakat, ia mengubah lahan itu menjadi sesuatu yang baru. Ruko Rani Mart, sebuah pusat usaha kecil untuk UMKM lokal tanpa biaya sewa selama 1 tahun pertama. Dari kejauhan, Fikri datang diam-diam. Ia hanya berdiri di balik pohon, memandangi Rangini yang kini terlihat kuat dan bahagia. Air mata jatuh di pipinya penuh penyesalan. Senja tiba, matahari jatuh perlahan di atas langit oranye, menerangi papan besar bertuliskan Rani Mart dari debu menjadi cahaya. Dan di antara langit sore yang lembut, ia menutup mata sejenak, membiarkan masa lalunya pergi bersama hembusan terakhir hari itu juga. Kini yang tersisa hanyalah perempuan yang telah belajar bahwa api bisa menghancurkan, tapi juga bisa membersihkan. Tamat.